Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Denpasar Mun, Sisi Mun, tukang limun. Halo, Laminja speaking English. Laminja, Hah? Mas Freddy? dengarkan. Sudah 4 kali berita ini. Dan sudah pula 4 kali kabinet berganti. Bahkan sudah 4 kali kau ikut-ikutan ganti nama. Tapi utangmu belum juga kau bayar. Ya ampun, Mas Freddy, utang 50.000 aja kok masih diingat aja sih? Ya, soal utang saya bisa lupakan Laminja. Tapi bunganya itu loh. Bunganya itu yang tidak bisa saya lupakan. Bahkan sesudah saya hitung-hitung, bunganya sudah menjadi Rp500.000. Ih, enak aja. Mas Freddy, pakai mesin hitung apaan sampai segitu besarnya? Pokoknya hari ini, kalau kamu tidak mau bayar juga, terpaksa aku ganti nama kamu menjadi almarhumah Laminja. Mas Freddy, kalau misalnya orang parkir mobil, barang-barang mobil itu hilang, tanggung jawab tuh pemilik mobil, tahu nggak? Nah, utang-utang itu juga tanggung jawab pemilik rumah. Loh, nggak bisa dong. Enak saja. Boga lagi jadi supir tembak Kang Ruti. Orang-orang bukannya nawar Ruti, malah gue yang ditawar. Gledek. Ada lagi tuh monyet satu. Minja. Lu tuh gue gaji buat kerja, bukan buat nangis tau. Kenapa? Bagaimana tidak? Orang tadi habis diancam harus nyetor 500.000. Kalau enggak, kita dibunuh dan rumah ini akan dijadikan killing field. Wah, kita harus lapor polisi nih. Pemerasan nih namanya nih. Siapa yang meras? Dulu ayah punya utang. Emang lurus bayar, orang udah over limit. Makanya saya mau pinjam sama Mbak Ana 500.000 biar kita selamat. Apa? 500.000? Gua aja nih buat bayar gaji lu, bela-belain jadi supir tembak Kang Ruti. Sampai ditawar orang segalaan. Halo, ini pemilik rumah? Iya, saya pemilik rumah. Kebetulan. Menurut Laminja, peraturan di sini sama dengan kartu parkir. Artinya, kalau ada barang yang hilang, berarti itu menjadi tanggung jawab pemilik mobil sendiri. Nah, saudara harus bertanggung jawab atas hutang Laminja. Kalau tidak, saudara terpaksa menjadi almarhumah juga. Paham? Gimana nih? Minja, lu mau ngapain bantu orang? Gua mau diancam dibunuh kalau kagak bayar 500.000. Gimana nih? Ayah cuma ngomong kalau utang itu tanggung jawab yang punya rumah. Hah? Mandi rodok lu. Gimana gue jadi sampai dibunuh segala? Ya, gue jadi sasarannya nih. Aduh. Minja, begini. Gue ada akal. Lu pergi ke bosnya si Dery, lu bilang sama bosnya lu butuh duit 500.000. Lu bilang aja si Dery masuk rumah sakit keras, udah mau mati, kayak apa kayak lu bilang sana. Gue jadi mau dibunuh orang. Bagaimana ini? Hai. Hai, bos. Loh, kalian berdua masih duduk di sini. Jadi Komar belum pulang juga dari berbulan madu. Hah? Mas Komar kawin lagi? Iya, dia terpaksa kawin lagi karena dia diceraikan oleh istrinya yang dulu. Kenapa dicerai, Bos? Ini sebenarnya rahasia. Saya dengar informasi Komar itu ada gangguan teknis. Teknis apa tuh, bos? Astaga. Jadi gini, Ren, kalau misalnya cari suami, ditanya dulu apa ada gangguan teknisnya enggak. Kalau Dery datang, suruh dia segera menghadap saya. Ada misi khusus. Baik, Bos. Iya, bos.
masuk aja. Kenapa, Derry? Tunggu sebentar, ada telepon. Halo? Derry, kenapa kamu belum pulang juga dari Jawa? Kamu sehat-sehat saja, saya tidak peduli. Yang penting besok sudah harus ada di kantor. Pak, yang nelpon siapa, Pak? Derry. Nggak jadi Mas Derry deh, Mas Komar. Kenapa, Komar? Mas Komar. Mas Komar kan udah beberapa kali kawin, cerai, kawin lagi, cerai lagi. Takut diceraiin lagi, Pak. Tepat dugaan saya. Betul, Pak. Komar memang korslet. Sekarang, bagaimana cara kita membantu Komar? Mas Komar sekarang masuk rumah sakit. Karena gangguan teknisi itu, Pak. Mas Komar membutuhkan biaya 500.000 untuk biaya rumah sakit, Pak. Biaya operasi, biar korsletnya jalan lagi, Pak. Saya mau bantu dia daripada dia cerai, kawin lagi, dan saya keluar biaya lagi untuk bulan madunya. Tapi saya tidak punya 500.000, cuma separuhnya 250.000. Nih. Berarti bukan semuanya dong, Pak. Cuma setengah. Apa boleh buat daripada mati total sama sekali. Terima kasih, Pak. Baru 5 menit. Lain kali kalau ada orang itu kasih tau dulu, jangan main sarang sono begitu aja. Nilai kebosan saya itu jadi berkurang. Kemana si Mince lagi? Ini lagi nih yang mau bunuh gue. Halo? Iya. Tahu? Bolak-balik nelpon gue aja lu. Bakalan gue bayar, jangan ngancem-ngancem deh. Gue jadi takut beneran nih. Ore! Iya. Ore! Iya. Lu tunggu sebentar. Gini. Sukses. Jadi kita kagak jadi mati. Kagak. Tunggu sebentar. Sekarang lu datang sini. Cepat lu datang. Gua gaplokin muka lu pakai gopek ceng-cengan. Hah? Kita kagak jadi mati. Datang semua. Nih, cepet ceng-cengan. Kita bayar. Gile lu. Ini mah separuh. Lu kagak ngitung di kantor. Enggak. Jadi dibunuh dong kita. Ya, Mbak Ana. Kalau begitu kita mati separuh dong. Gile lu mati separuh. Lu tunggu sini, gue cari separuh lagi. jamu mambu jamu. Jum, tau tadi gua mau minta tolong sama lu Jum. Tolong Jum, si Lamince punya utang. Kalau dia kagak bayar ini hari, dia mau dibunuh Jum. Aduh, Lamince mau dibunuh. Apa bisa dia kebal itu? Dia nggak bisa dibunuh, orang udah diracun 4 kali nggak pernah mampus kok. Ih, gue juga mau dibunuh. Loh, apa hubungannya Lamince yang punya utang kok Mbak Ana ikut-ikut dibunuh? Aduh, begini nih Jum ya, di apa tuh namanya di pasal, di kontrak utang-utangan ada pasal yang bunyinya gini nih. Salah satunya di bab berapa itu deh ya, gue lupa deh ya. Barang siapa yang tidak melunaskan utang ini jadi tanggung jawab pemilik rumah. Nah, yang milik rumah siapa? Gue kan. Nah, gue mau dibunuh. Jadi kalau Lamince nggak bisa bayar, Mbak Ana juga ikut dibunuh. Nah, gue minta tolong dah Jum. Bagaimana tuh pasal? Tapi gini, kalau di pasal kontrak itu boleh ada nomandum. Nomandum apa itu? Pasal tambahan. Bagaimana? Udah tulis aja gini. Kalau yang milik rumah juga nggak bisa bayar, utang dilimpahkan ke pemerintah. Udah beres. Pemerintah yang bayar. Ih, pemerintah kagak punya duit. Sampai jam berapa? Ini bentar lagi. Tunggu. Uang saya udah ditransfer belum ya dari Bank Swiss? Bank Komar maksud saya. Komar itu punya utang. Nah, sekarang caranya untuk mengambil, gini. Memang itu si Komar alasannya banyak kalau uangnya mau ditagih. Bilang keluar kota lah, bilang lagi rapat lah, di luar kota lagi seminar lah di puncak. Nah, ini alasan yang paling tepat gini. Mbak Ana pergi ke rumahnya Mas Komar, bilang sama istrinya, Mas Komar kecelakaan masuk rumah sakit. Kagak masuk di akal, Jum. Tunggu, masuk rumah sakit perlu uang untuk rumah sakit. Ini kagak masuk di akal.
Misalnya ya, kalau seumpama dia masuk rumah sakit, paling kagak udah interlokal dong ke istrinya ya. Iya. Kenapa gue lebih tahu daripada bininya? Apa dia kagak jealous? Gini, waktu Mas Komar telepon ke istrinya, teleponnya susah masuk. Nah, jadinya telepon ke Mas Diri, ke Mbak Ana, kan udah tenang. Jadinya Mbak Ana orang yang pertama tahu Mas Komar kecelakaan. Nah, bilang aja minta duit untuk rumah sakit Mas Komar kecelakaan. Sip, Jum. Sekarang gue berangkat. Gue berangkat sekarang. Sekarang? Ya, sana. Kemana orangnya nih? Assalamualaikum. Pucuk. Heta. Bini barunya si Komar orang elit juga. Wah, kita kudu ganti bahasa ini. Biar kita dibilang elit. Ya, Selamat siang. siang. Perkenalkan, saya sahabat Komar. Oh, sahabat. Iya. Ibu tidak perlu berpandang curiga terhadap saya. Kalau saya mau sama suami ibu, dari tahun yang kemarin-kemarin saya sudah nikah dengan suami ibu. Tetapi karena kita berbeda politik, jadi saya ikhlaskan Komar menikah dengan ibu. Kenapa? Begini, boleh saya masuk? Nggak boleh. Komarnya lagi keluar kota. Nggak ada jadi. Oh iya, Nggak justru itu Komar, saya tahu Komar ada di luar kota. Dia interlokal ke rumah sini, tidak masuk, berkali-kali tidak masuk. Ternyata masuk ke saya punya rumah. Lalu dia berkata kepada saya, dia sedang mengalami kecelakaan besar. Ibu tahu Metro Mini? Metro Mini itu terjungkir balik ke jurang. Ya, Salah satu di antara korban itu ada Komar di situ. Jadi, Mas Komar. ya, Komar butuh uang sebesar 500.000 untuk rumah sakit. 500.000 untuk rumah sakit. Betul. Aduh, saya nggak punya kalau sekarang. Wah. Gini deh, biar saya yang usahain. Saya minta alamatnya sekarang. Oh, Mana tidak alamat? bisa. Alamat itu ada di rumah saya. Jadi, bagaimana? Harus secepatnya ini. Ya gimana dong? Alamatnya mana? Begini saja, bagaimana kalau ibu nanti usahakan, kalau sudah ada uang itu, ibu antar ke rumah saya. Saya Oke. tunggu. Oke. Jadi tunggu di rumah ya. Oke. Iya. Dan pas damun, si Simon tukang limun. Tadi itu kayak yang betul saja. Suara sembar begitu. Mana uang yang 500.000 itu? Atau kau ku bikin almarhumah? Tadi saya disuruh ke Bapindo karena kesalahan teknis. Hah? Saya ke Bang Sukma. Ternyata Bang Sukmanya tutup. Jadi tunggu aja. Nanti yang punya rumah datang jam 12 kira-kira. Jadi masih nunggu ini? Iya. Kalau begitu, ambil tali. Untuk apa? Ya, untuk mengikat kamu, aku bikin kamu setengah almarhumah. Kalau begitu, rumah ini akan kusita. Mana surat-suratnya? Apanya mau disita? Orang ini rumah kontrakan. Hah? Minja! Loh, apa-apaan nih? Pembantu gue main duit dikit aja. Ini yang punya rumah. Mana uang yang 500.000? Oh, ini yang mau kirim rumah kita? Ya, Kapan udah gue kasih yang setengahnya? Mana? dikasih. Boro-boro dikasih. Ngelihat uangnya juga kagak. Ini, loh, Mince, mana yang separuh tadi? Utang misi mau lu tilep, nih. Ini baru separuh ya? Tapi berhubung ini baru separuh, kalian harus saya bikin setengah almarhumah. Ikut diikat. Apa ya? Setengah almarhumah. Selamat siang. Selamat siang. Bos ada? Ada. Mbak ini siapa ya? Saya istrinya Komar. Oh, Iya. istri Mas Komar. Iya. Oh, mau ketemu bos? Iya, ada. Sebentar ya. Halo? Bos, ada istri Mas Komar, bos. Istri barunya Komar. Kok pakai telepon sekarang? Susah aja masuk. Pulsa tinggi kalau telepon-telepon begini. Gimana? Silakan Mbak masuk aja ke dalam. Iya, makasih. Iya. Tenang. Silakan dulu, silakan. Jadi saudari ini istri barunya Komar. Iya, Pak. Saya sebagai atasan Komar turut prihatin menghadapi musibah yang dramatis ini.
Syukur kalau Bapak udah tahu. Iya, dari semula saya sudah menduga. Tapi bagaimana ya, mau menasihati Komar bukan anak-anak lagi. Takut dia tersinggung. Iya, Pak. Mas Komar itu kalau dinasehati gampang sekali tersinggung, Pak. Ya sudahlah, tabahkan iman saudari. Hadapi kenyataan ini dengan tegar. Mudah-mudahan Komar dalam minggu ini akan sembuh. Waduh, Pak, rasanya dalam minggu ini Mas Komar belum bisa sembuh tuh, Pak. Soalnya Metro Mini yang ditumpanginya itu jatuh ke dalam kali, Pak. Jadi lukanya agak parah. Loh, Iya. kok Metro Mini? Oh, saya mengerti sekarang. Jadi gangguan teknis itu setelah Komar jatuh dari Metro Mini. Gangguan teknis? Iya. Gangguan teknis apa, Pak? Masalahnya suami Anda, Komar itu kan ini. Ini, Iya. suami saya. Iya. Aduh, Bapak jangan sembarangan dong, Pak. Suami saya tuh PLN tegangan tinggi loh, Pak. Kalau nggak kayak gitu, saya mana mau kawin sama dia. Bapak kok sembarangan sih? Loh, persoalan yang sebenarnya gimana sih? Loh, Bapak, Mas Komar itu kan pergi keluar kota naik Metro Mini. Nah, Metro Mininya itu jatuh ke dalam kali. Jadi saya tuh kesini mau pinjem duit sama Bapak untuk biaya rumah sakit. Jadi bukan impoten? Ya bukan. Loh, kalau begitu saya kena tipu. Tadi datang tetangganya Derry mau pinjam uang untuk biaya operasi Mas Komar di rumah sakit supaya impotennya sembuh. Hah? Sebentar. Halo? Komar? Kamu sehat-sehat saja? Kita kena tipu. Serbu. Komar? Jadi kamu jatuh dari Metro Mini? Kamu impoten? Wah, kalau begitu saya juga kena tipu. Kalau sampai yang nganter 250.000 lagi tidak datang, kusita kau. Apa? Maksudnya? Bawa pulang. Bukan, jelek, hitam, pendek, hidup kayak biji kuaci, gak mau gue. Lu belum tahu ya? Belum tahu, boga. Siapa yang jualan penyakit suami gue? Tuh, duitnya. Sembarangan nih orang. Yang mana nih yang jelekin laki gue? Minjem duit sih boleh, yang mana? Lu ya, Cek ya? Lu jualan penyakit laki gue lagi. Minjem duit sih minjem duit. Masa laki gue dibilang impoten sembarangan aja? Emang iya? Enak aja lu nggak tahu dia 220 ya? Lu aja berdua dalam sehari lu bisa hamil, tau nggak? Setan bonus bang, 250.000. Kembaliin duit saya. Dia Duitnya. Apaan saya lu? Kembaliin. Saya minta yang 500.000 baru 250.000 dikasih. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.